Saudara, longsor menyebabkan akses jalan dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju masih tertutup longsor. Batu besar yang longsor dari tebing masih menutupi jalan Trans Sulawesi Majene Mamuju, tepatnya di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Saat ini upaya pemindahan material longsor terus dilakukan dengan melibatkan personel TNI. Alat berat juga dikerahkan agar akses jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Longsor di Majene menyebabkan kemacetan panjang dari kedua arah. Meski petugas memperlakukan buka tutup jalan, tak begitu berarti untuk mengurangi antrean kendaraan, termasuk kendaraan yang akan mengantarkan bantuan bagi korban gempa. Untuk menghindari jalur yang terjadi longsor, kendaraan harus memutar melalui Kabupaten Pilomas, namun jalan yang harus dilewati dalam kondisi licin. Sementara itu, 6 desa di Kecamatan Ulumanda Majene yang terisolasi pasca gempa masih menantikan bantuan. Sejumlah sukarelawan yang berhasil menembus desa ini harus berjalan kaki karena akses jalan masih tertutup longsor. Dengan akses yang sulit dilalui, bantuan ke lokasi ini akan lebih efektif jika dibawa melalui udara menggunakan helikopter. Tiga orang korban gempa di Majene yang berada di pengungsian meninggal dunia. Untuk memakamkan ketiga pengungsi, 3 peti jenazah telah dipersiapkan. Bupati Majene Lukman menyatakan total korban meninggal di Majene hingga kini sebanyak 14 orang, termasuk yang berada di pengungsian. Sementara itu, bantuan 2.000 paket bantuan Presiden Joko Widodo bagi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat juga telah tiba. Paket bantuan ini langsung didistribusikan kepada korban. Presiden Joko Widodo awalnya dijadwalkan akan turut meninjau korban dan dampak gempa di Majene. Sesuatu dan lain hal, Pak Pampres tadi menyampaikan beliau batal ke Majene. Tapi meskipun batal, kami selaku pemerintah daerah cukup merasa puas karena bantuannya sudah sampai ke sini. Mungkin hanya pertimbangan teknis saja sehingga beliau batal ke sini. Lapor hilang 3, kemudian yang meninggal 1-2 hari setelah gempa tercatat 11. Tadi ini ada yang meninggal dalam pengungsian karena kesehatan dan faktor lain. Jadi sudah 14 yang meninggal dan lainnya ada yang luka berat, luka ringan dan luka sedang. Ya. Rosmini, wanita yang tengah hamil 9 bulan, harus berjuang tetap sehat untuk bayi dan dirinya selama tinggal di pusat pengungsian Sport Center Majene. Bersama pengungsi korban gempa lainnya, ia harus tidur berbagi tempat dengan alas seadanya. Minimnya fasilitas kesehatan buat Rosmini khawatir karena waktu persalinannya sudah dekat. Ia berharap ada tenaga kesehatan yang mendampinginya saat melahirkan di tempat pengungsian. Bukan ini hamil 9 bulan, terus ini sudah berapa lama di sini, Bu? 2 hari nih. Ini hanya menggunakan apa di sini, enggak pakai tenda? Enggak, hanya berteduh di stadion. Tempatnya. Bu, selama hamil di sini tidak ada perawat, Bu, di sini yang memeriksa kita? Enggak ada ya? Gedung Sport Center di Majene menjadi salah satu pusat pengungsian korban gempa. Namun, bahan pokok, obat-obatan, tenda, selimut, susu, dan popok bayi untuk pengungsi di tempat ini masih minim dirasakan. Tim Liputan Kompas TV.